Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Sania Alia Wijaya. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai studi Quran dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 topik yang sudah saya pelajari. Untuk topik yang pertama yaitu membahas tentang terminologi Al-Quran. Pengertian Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat muslim, karena di dalam Al-Quran terdapat ajaran-ajaran baik yang dapat diamalkan oleh setiap umat muslim. Al-Quran diturunkan secara beransur, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan topik yang kedua yakni membahas mengenai ilmu Maki dan Madani. Pengertiannya, Makkiyah merupakan ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun ketika Nabi sedang hijrah atau sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Untuk perbedaannya sendiri, jika surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan biasanya terdapat ayat-ayat sajadah, sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan biasanya berisi tentang kaum-kaum munafik. Dan materi selanjutnya adalah nasik dan mansuk. Nasik artinya menghapus, sedangkan mansuk artinya dihapuskan. Dan materi selanjutnya mengenai nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Nuzulul Quran merupakan hari peringatan turunnya Al-Quran. Biasanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul memiliki arti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Bagi kita umat muslim sangat penting mempelajari asbabun nuzul, karena asbabun nuzul merupakan cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Untuk selanjutnya yakni materi mengenai ijaz Al-Quran. Ijaz berasal dari kata ajaza yang memiliki arti mukjizat. Ijaz Al-Quran bermanfaat untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawa oleh Rasul. Dan yang terakhir adalah Rasm Al-Quran. Rasm Al-Quran memiliki arti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Materi yang sudah saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan atau hubungan keterkaitan pada materi tersebut, yakni membahas mengenai terminologi Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan sebagai pedoman hidup umat muslim. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat, yakni 20 Madaniyah, 84 Makkiyah, dan 12 sisanya masih menjadi perdebatan para ulama. Dalam studi ini juga dibahas nasik dan mansuk. Hubungannya dengan studi Al-Quran supaya kita mengetahui ayat-ayat yang dihapus. Dan di sini juga membahas mengenai nuzulul Quran atau peringatan turunnya Al-Quran dan juga asbabun nuzul. Apabila kita belajar Al-Quran namun kita tidak mengetahui asbabun nuzulnya, itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, kita wajib mempelajari asbabun nuzul. Dan di sini juga membahas mengenai ijaz Al-Quran. Artinya supaya manusia percaya bahwa Al-Quran memang ada dan benar-benar mukjizat terbesar yang nyata. Dan yang terakhir, pada materi ini membahas mengenai Rasm Al-Quran, yakni tata cara penulisan Al-Quran dengan cara khusus baik lafal-lafalnya maupun bentuk huruf yang digunakan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.